Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad, tanggal 17 Jumadats Tsaniyah 1434 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 28 April 2013. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, dan kita masih berada di Kitabul Jihad dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Babu Fadlil Jihad. Yang terakhir kita telah sampai di hadits yang nomor 1316, yaitu tentang para qurra yang dibunuh oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang munafik. Sekarang kita lanjutkan hadits yang nomor 1317. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, dari beliau juga semoga Allah meridainya, beliau berkata. Ini kembali kepada yang sebelumnya, maksudnya adalah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu beliau mengatakan, ghaba ammi Anas ibn Nadir radhiyallahu ta'ala anhu an qitali Badr. Pamanku bercerita bahwasanya beliau ghaib, tidak hadir, yaitu pamannya bernama Anas bin Nadir. Jadi berarti di sini ada dua nama Anas. Perawinya Anas bin Malik, dan yang bercerita di sini pamannya Anas bin An-Nadir. Pamanku Anas bin An-Nadir bercerita bahwa beliau tidak ikut perang pada waktu perang Badar. Mereka sering menyebutkan seperti ini ya, tidak ikut perang Badar, karena yang ikut perang Badar mendapat keutamaan yang sangat banyak, perang yang sangat prinsip dalam Islam. Faqala, beliau berkata, ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qatalta al-musyrikin. Wahai Rasulullah, aku ghaib, aku tidak hadir pada waktu awal peperangan yang Anda memerangi orang-orang musyrik. Ya, perang yang pertama, perang Badar, perang besar yang pertama. La inillahu ashhadani qitalal musyrikin la yarayannallahu ma asna'. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku kesempatan untuk menghadiri peperangan melawan orang-orang musyrik, maka Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Jadi seakan-akan beliau ingin menebus, saya tidak ikut perang Badar, perang besar dan perang yang pertama. Nanti kalau ada perang lagi, maka bisa dibuktikan seperti apa yang akan saya lakukan. Falamma kana yaumu Uhud inkashafal muslimun. Maka tatkala pada hari perang Uhud
inkashafa al-musyrikun, inkashafa al-muslimun, yaitu pasukan kaum muslimin mendapatkan kekalahan karena mereka waktu itu melanggar perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yang ada di Bukit Uhud, ya, para pemanah jangan turun, sehingga ada komando dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turun. Apapun yang terjadi jangan turun. Ternyata waktu itu orang-orang musyrik kalah. Mereka belum ada komando untuk turun, sudah turun, dianggap sudah selesai peperangan. Lalu orang musyrik kembali lagi menyerang dan kaum muslimin mendapatkan kekalahan karena melanggar komando dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau berkata, Allahumma inni a'tadiru ilaika mimma sana'a haula, ya'ni ashabah, wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, ya'ni al-musyrikin. Ya. Beliau berkata, yang berkata ini siapa yang berkata? Anas bin An-Nadhr. Ya, karena kalau kita lihat di sini seakan-akan yang berkata ini adalah Anas bin An-Nadhr, ya, kalau kita lihat susunannya. Tapi kalau kita lihat dari isinya, ini adalah perkataannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau lihat urut-urutannya, ya, ini perkataannya Anas bin An-Nadhr. Sehingga diterjemahkan di situ yang berkata adalah Anas bin An-Nadhr, yaitu beliau berkata, ya Allah, sesungguhnya saya mohon ampun kepada Engkau atas perbuatan mereka, yaitu para sahabatnya, teman-temannya, karena mereka meninggalkan posisi yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendapat kekalahan. Dan ya Allah, saya juga berlepas diri kepada Engkau daripada perbuatan orang-orang musyrik, karena mereka sampai menyerang fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sempat terluka pada waktu perang Uhud. Thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'ad bin Mu'ad. Ya. Kemudian beliau ini maju, yaitu Anas bin An-Nadhr maju. Berarti tadi itu yang lebih tepat adalah ucapannya Anas bin An-Nadhr. Ya, minta ampun kepada Allah daripada perbuatan teman-temannya melanggar komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dapat kekalahan. Kemudian juga berlepas diri dari perbuatan orang-orang musyrik yang sampai melukai fisiknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Anas bin An-Nadhr maju sampai berjumpa dengan sahabat yang lain, yaitu sahabat Sa'ad bin Mu'ad, atau dijemput oleh sahabat Sa'ad bin Mu'ad, ditemui. Faqala, lalu berkata sahabat Anas bin An-Nadhr, ya Sa'ad ibna Mu'ad al-jannah wa rabbin nadhr, inni ajidu rihaha min duni Uhud. Wahai Sa'ad bin Mu'ad, demi Rabbnya An-Nadhr, syurga itu aku rasakan baunya dari dekat gunung Uhud. Aku sudah merasakan baunya syurga di dekatnya bukit Uhud. Qala Sa'ad, lalu sahabat Sa'ad bin Mu'ad menjawab, famastata'tu ya Rasulullah ma sana'. Ya. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa melakukan seperti yang dia lakukan. Famastata'tu ya Rasulullah ma sana', yaitu tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat Anas bin An-Nadhr, karena dia luar biasa perjuangannya saat itu, ingin menebus ketidakikutsertaannya pada waktu perang Badar. Qala Anas, kemudian berkata sahabat Anas, ini Anas bin Malik.
Nah, sekarang yang berkata ini adalah Anas bin Malik. Jadi tadi Anas bin An-Nadhr mengatakan, aku telah mencium surga di dekat Bukit Uhud. Dia maju luar biasa sampai dia gugur sebagai syahid. Kemudian sahabat Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa niru seperti Anas bin An-Nadhr. Dia benar-benar hari ini luar biasa. Aku tidak sanggup niru dia. Lalu sahabat Anas bin Malik, nah, perawinya hadis ini menceritakan tentang Anas bin An-Nadhr. Bagaimana ceritanya? Qala Anas fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin wa wajadnahu qad qutila wa muttila wa mathala bihil musyrikun fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananih. Ya. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, maka kami mendapatkan pada tubuhnya sebanyak 80 luka lebih bekas tebasan pedang atau tikaman tombak atau tusukan anak panah. Jadi dia maju luar biasa, ada 80 lebih luka-lukanya. Mulai dari sabetan pedang, ya, tusukan tombak, kemudian juga lemparan anak panah, lengkap semuanya, 80 lebih lukanya. Kemudian kami mendapatkannya telah terbunuh yang tubuhnya dicincang oleh kaum musyrikin. Di situ di terjemahannya dituliskan, kami mendapatkannya telah tewas terbunuh. Ya, kata-kata tewas sepertinya kasar ya. Iya. Kata-kata tewas itu kasar enggak? Kasar ya. Mungkin yang lebih halus, gugur. Gugur. Ya, beliau gugur terbunuh, tubuhnya dicincang oleh orang-orang musyrik. Jadi tubuhnya dicincang. Dicincang itu dirobek-robek, dirusak. Ya, dirobek-robek, dirusak oleh orang-orang musyrik. Sehingga tidak seorang pun yang dapat mengenalnya kecuali saudara perempuannya yang mengenali dengan mengamati ujung-ujung jarinya. Jadi orang tidak tahu lagi nih jasadnya siapa, tidak tahu. Ya, hancur sudah, dirobek-robek. Lukanya aja 80 lebih. Pedang, tombak, anak panah. Tahu, saudaranya ini tahu dari ujung-ujung jarinya. Nah, saudaranya ya tahu, ini jarinya saudara saya ini. Sehingga ketahuan dari situ. Subhanallah, luar biasa. Secara kasat mata, ya, secara kasat mata seakan-akan dia ini kalah. Penilaiannya manusia, dia adalah kalah karena dia terbunuh, lukanya banyak, jasadnya hancur luar biasa. Secara kasat mata dia kalah, tapi di sisi Allah beliau adalah menang. Di sisi Allah beliau menang, beliau gugur sebagai syahid. Qala Anas, berkata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kunna nara aw nadunnu anna hadhil ayah nazalat fihi wa fi ashbahihi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantadhir. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, kami berpendapat atau menyangka bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut. Diturunkan untuk memuji sahabat Anas bin An-Nadhr dan orang-orang yang seperti beliau, yang semisal beliau, yang diperlakukan seperti itu. Yaitu ayatnya surat Al-Ahzab ayat nomor 23. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Ya, dia janji kepada Allah, lalu dia tepati janjinya. Kan dia tadi janji kan? Apa janjinya tadi? Janjinya apa? Kalau saya diberi kesempatan ikut perang, maka saya akan, ya,
Allah akan lihat apa yang saya perbuat nanti. Bisa lihat sendiri apa yang saya lakukan. Dan ternyata beliau benar-benar menepati janjinya. Beliau gugur sebagai syahid dengan 80 luka lebih. Karena pedang, karena tombak, karena panah, bahkan tubuhnya dirusak, dicincang oleh orang-orang musyrik, sehingga beliau tidak dikenal lagi. Yang tahu hanya satu saudara perempuannya, yaitu dari ujung-ujung jarinya. Subhanallah, luar biasa. Hadits ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jadi ini tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Walaupun kadang tubuhnya hancur, ya, maka di sisi Allah dia adalah orang yang menang. Dia adalah orang yang hidup mendapatkan rezeki yang amat sangat banyak, mendapatkan keutamaan yang sangat banyak, keutamaan orang yang mati syahid. Subhanallah. Termasuk sekarang ini kan ada perang ya di Suriah, yang mana banyak mujahidin yang berangkat ke Suriah. Termasuk kemarin beberapa hari yang lalu gugur sebagai syahid salah seorang dari Arab Saudi, yaitu Syekh Umar Al-Muhaisini. Beliau gugur sebagai syahid di Suriah. Beliau adalah saudara kandung dari seorang qari yang sangat terkenal, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad Al-Muhaisini. Kalau antum pernah dengar ya, murattalnya Syekh Al-Muhaisini. Beliau kalau baca murattal selalu nangis. Masya Allah, saudaranya bernama Umar berangkat ke Suriah, jihad di sana, dan beberapa hari yang lalu gugur sebagai syahid. Beliau berangkat ke sana pamitan kepada ibunya, dan ibunya sempat ya, minta kepada beliau untuk mengirimkan fotonya sebelum gugur sebagai syahid. Ibunya minta dikirimkan fotonya. Sempat beliau kirimkan fotonya di depan makanan untuk supaya ibunya tenang, supaya ibunya tidak terlalu memikirkan anaknya. Dan ketika telah datang berita beliau gugur sebagai syahid, maka ibunya sangat senang. Lalu ibunya nulis syair, puisi bangga anaknya gugur sebagai syahid. Antum bisa mendapatkan syair itu di internet. Antum tulis saja qasidatu walidatis syahid Umar Al-Muhaisini. Qasidah yang ditulis oleh ibunya seorang yang mati syahid insyaallah, Umar Al-Muhaisini. Itu qasidah dari ibunya. Beliau bangga anaknya gugur sebagai syahid. Ya, Masya Allah. Dan kita pun juga berharap oleh Allah diberi kesempatan bisa pergi ke medan perang dan bisa gugur sebagai syahid sebagaimana mereka-mereka gugur sebagai syahid. Itu adalah keinginan kita, dan mudah-mudahan keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Kemudian berikutnya lagi wa an Samurata radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'aitu al-lailata rajulain atayani fasa'ida bi asy-syajarah fa'adkhalani daran hiya ahsan wa afdal lam ara qattu ahsana minha qala amma hadhihi ad-dar fadarus syuhada. Dari Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, pada tadi malam aku mimpi melihat dua orang yang datang kepadaku, dua orang itu, yaitu dua orang malaikat. Lalu kedua orang itu membawa aku naik ke sebuah pohon. Kemudian kedua orang itu memasukkanku ke dalam satu rumah, yang rumah itu
sangat bagus dan sangat afdal. Aku belum pernah melihat rumah yang sebagus itu. Kemudian keduanya berkata, adapun rumah ini, maka ini adalah rumahnya orang-orang yang mati syahid. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi berarti ini adalah keutamaan orang yang mati syahid. Dia akan mendapatkan rumah yang sangat bagus. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW mengatakan belum pernah melihat rumah sebagus itu. Maksudnya adalah di syurga. Jadi rumah di syurga yang paling bagus, yang paling afdal diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mati syahid. Selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Umma Ar-Rubai' binti Al-Bara wa hiya Ummu Harithah ibni Suraqah atatin Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalat ya Rasulullah ala tuhaddithuni an Harithah wa kana qutila yawma Badrin fa in kana fil jannah sabartu wa in kana ghaira dhalika istahadtu alaihi fil buka. Dari Anas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Ummu Ar-Rubai' putri daripada Al-Bara, dan dia adalah Ummu Harithah bin Suraqah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan ini datang kepada Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, tolong ceritakan kepada saya tentang Harithah." Harithah ya. Harithah ini apanya? Beliau siapa? Beliau adalah Ummu Harithah, ibunya Harithah. Berarti Harithah ini adalah anaknya. Ya Rasulullah, ceritakan kepada saya tentang Harithah, yang mana Harithah ini terbunuh pada waktu perang Badar. Kalau seandainya Harithah ini masuk surga, maka aku akan sabar. Tapi kalau Harithah tidak masuk surga, aku akan menangis sejadi-jadinya. Ya Rasulullah, beritahukan ya Rasulullah. Faqala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Umma Harithah, innaha jinanun fil jannah wa inna ibnaki asaba al-firdaus al-a'la. Wahai ibunya Harithah, sesungguhnya di dalam surga itu banyak surga. Artinya di dalam surga itu surganya bertingkat-tingkat macam-macam. Dan sesungguhnya anakmu mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi. Allahu Akbar. Anakmu mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi. Yang mana surga paling tinggi adalah surga Firdaus. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sa'altumullaha al-jannah fas'alu al-firdaus. Kalau minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi, surga yang paling indah, dan daripadanya memancar sungai-sungai ke surga-surga. Jadi dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa putranya Harithah mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi. Dan ini masih tentang keutamaan, ya, keutamaan jihad fisabilillah, keutamaan terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sini tentang keutamaan Harithah. Sahabat Harithah, beliau mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi. Kemudian juga boleh menangis kalau ada orang mati. Ya, yang penting nangisnya tidak berlebih-lebihan, tidak sampai masuk kategori meratap, niyahah. Kemudian selanjutnya, wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ji'a bi abi ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad muttila bihi fa wudi'a baina yadayhi fa dhahabtu akshifu an wajhihi fanahani qaumi faqala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma zalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha, muttafaqun alaih.
Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala mengatakan, didatangkan ayahku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayahnya Abdullah gugur sebagai syahid. Sahabat Jabir bin Abdullah ini sahabat, ayahnya juga sahabat. Ayahnya Abdullah gugur sebagai syahid, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana jasadnya sudah dicincang. Jasadnya dicincang, dirobek-robek jasadnya oleh orang-orang musyrik. Lalu diletakkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata sahabat Jabir, aku pergi untuk membuka wajahnya ayah. Ya, saya mau buka wajahnya, mau lihat wajahnya. Lalu oleh kaumku dilarang, tidak boleh, jangan kau buka. Entah mungkin wajahnya hancur, dicincang, khawatir nanti tidak tega. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan, malaikat terus menerus menaunginya dengan sayap-sayapnya. Ya, jangan kau bimbang, jangan kau bersedih, karena malaikat menaungi jasadnya Abdullah dengan sayap-sayapnya. Ya, dinaungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Subhanallah. Jadi dinaungi oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Berarti ini adalah keutamaan yang luar biasa. Hadis ini mengandung keutamaan sahabat Abdullah, ayahnya Jabir radhiyallahu taala anhuma. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir tidak punya adab, tidak punya akhlak kalau perang. Kalau Islam itu ada adabnya, ada akhlaknya. Yaitu orang kalau sudah terbunuh nggak boleh dicincang, nggak boleh ngerobek-robek, motong-motong, nggak boleh. Sudah terbunuh sudah selesai. Kecuali kalau orang kafir melakukan itu kepada jasadnya kaum muslimin, maka kita boleh melakukan sebagai kisos, pembalasan saja. Tapi kalau tidak boleh. Jadi orang kafir itu aneh, serba terbalik. Ya, coba kalau antum renungkan ya. Pasukan-pasukan kafir yang dikirim ke Irak, yang dikirim ke Afghanistan untuk membantai kaum muslimin. Yang mereka bantai siapa? Tidak peduli, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan dibantai. Tapi ketika pasukan-pasukan kafir mau berangkat dari negerinya, pamitan kepada siapa? Pamitan kepada ayahnya yang tua, nangis, mau ninggal ayahnya. Pamitan kepada anaknya yang kecil, ya, nangis. Tapi aneh, di negerinya orang, bapaknya orang dibunuhi, ibunya orang dibunuhi, anaknya orang dibunuhi. Loh, aneh. Kamu ketika mau pergi aja masih berat meninggalkan ayah, ibu, meninggalkan istri, meninggalkan anak. Tapi di negerinya orang, kamu bunuh ayahnya orang, kamu bunuh ibunya orang, kamu bunuh istrinya orang, suaminya orang, anaknya orang. Apa? Ini standar ganda ini. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada faedah yang sangat penting, bahwa kalau ada orang mati, itu tidak diharuskan kita melihat wajahnya. Ini salah kaprah di masyarakat. Masyarakat kita memahami yang namanya ta'ziyah. Ta'ziyah itu adalah melihat wajahnya si mayit. Tidak ada hubungannya. Kan masyarakat kalau ta'ziyah kan gitu kan. Ya, datang ke rumahnya si mayit, buka wajahnya si mayit, lihat. Bahkan kadang orang laki lihat jasadnya orang perempuan, bukan mahram. Orang perempuan lihat jasadnya orang laki, bukan lihat wajahnya, bukan mahram. Tidak ada perlunya itu. Jadi takziah itu tidak ada perlunya melihat wajahnya si mayit, kecuali orang-orang terdekatnya, kerabat terdekat, bapak, ibu, anak, suami, istri, tidak apa-apa. Sahabat-sahabat dekat, tidak apa-apa. Sahabat Abu Bakar melihat jasadnya Nabi, mencium keningnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak apa-apa. Tapi tidak semua orang. Kalau kita kan seakan-akan semua orang lihat jasadnya, lihat wajahnya, tidak perlu. Ya, keluarga pihak kematian berhak untuk ngelarang. Jadi takziah itu tujuannya adalah menghibur keluarga si mayit dan mendoakan si mayit. Tidak ada hubungannya dengan melihat wajahnya
si mayit, tidak usah lihat wajahnya, tidak perlu. Apalagi mungkin wajahnya itu ada cacatnya, karena ada orang meninggal dunia itu ya mungkin wajahnya berubah menjadi hitam karena penyakitnya, karena mungkin penyakit tertentu sehingga ketika mati wajahnya menghitam. Nanti kalau dilihati orang kan, keluarga yang kematian tidak enak sendiri, apalagi nanti diceritakan, ya digatuk-gatukkan, wih wajahnya hitam, dosanya apa ya? Nah, seperti itu. Apalagi juga kalau wajahnya rusak kayak gini, jadi dicincang, jadi jangan dilihat, nanti khawatir tidak kuat, tidak tega, orang kecelakaan, wajahnya hancur, nggak usah dilihat sudah, daripada nanti menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan. Kemudian juga di sini ada hikmah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini pandai menghibur keluarganya. Pak Abdullah ini bersedih, ya, keluarga daripada Jabir bersedih, lalu dihibur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abdullah mati dicincang jasadnya, kamu jangan kecil hati, karena dia gugur sebagai syahid. Bahkan malaikat datang menaunginya dengan sayap-sayapnya. Berbahagialah. Jadi orang mati syahid mempunyai kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dinaungi oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Selanjutnya, wa an Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sahal bin Hunayf, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallaha ta'ala asy-syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyih. Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sejujurnya, maka Allah akan menyampaikannya ke derajat orang-orang yang mati syahid, ke kedudukan orang-orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjangnya, di atas tempat tidurnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi minta kepada Allah dengan sejujurnya, kepingin mati syahid sejujurnya ya. Tinggal nunggu kesempatan saja. Ada kesempatan, tidak akan saya sia-siakan. Ternyata matinya di tempat tidur, maka Allah mencatat dia mati sebagai syahid walaupun matinya di atas tempat tidur. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba syahadata sadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu. Barang siapa yang minta kepada Allah mati syahid dengan sejujurnya, maka Allah akan memberikan kepada dia walaupun dia tidak mendapatkannya. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Artinya walaupun dia tidak mati di medan perang, maka Allah tetap memberikan kepada dia sebagai orang yang mati syahid. Yang penting pokoknya minta kepada Allah dengan sejujurnya. Jadi bukan pura-pura saja, minta kepada Allah, saya benar-benar kepingin mati syahid, tinggal nunggu saja ada kesempatan atau tidak. Ada kesempatan, saya tidak akan nia-niakan. Ya, kesempatan, bismillah. Ya, yang mana sekarang ini kalau ingin mati syahid, kesempatan banyak, diantaranya pergi ke Suriah. Kalau kita termasuk dimudahkan pergi, jangan sia-siakan. Atau pergi ke Palestina. Kalau kita dimudahkan pergi, jangan sia-siakan. Ya. Tapi kalau punya orang tua, bapak ibu, izin dulu. Kemudian juga ke Irak. Irak itu jihad di Irak, melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kemudian juga di Afghanistan, itu juga jihad. Kemudian juga di Myanmar. Kemudian juga di Filipina, banyak. Kemudian juga di Thailand, masih banyak tempat-tempat untuk mendapatkan mati syahid. Ya. Kalau ada kesempatan jangan disia-siakan. Kita sudah berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ternyata tidak dapat kesempatan, dan ternyata kita meninggal dunia di tempat tidur, maka Allah mencatat kita sebagai mati syahid walaupun di atas tempat tidur.
Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma yajidu syahidu min massil qatli illa kama yajidu ahadukum min massil qarsah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati syahid tidak merasakan pedihnya pembunuhan, melainkan seperti seorang di antara kamu yang merasakan sakitnya cubitan. Jadi orang mati syahid kan terbunuh. Kalau zaman Nabi dulu kena tombak, kena pedang, atau juga kena panah, bahkan sampai 80 luka lebih. Kata Rasulullah seperti apa? Seperti kena cubitan, nggak terasa apa-apa, seperti dicubit gitu aja ya. Kalau sekarang kena tembak atau kena bom ya, itu paling kena selesai sudah, rasanya seperti dicubit. Lah kalau kita sudah mati, mau dipotong-potong ya tidak terasa, sudah selesai. Jasadnya mau diapa-apakan ya tidak terasa, mau dicincang, mau dikuliti, mau diapa tidak terasa, karena kita sudah mati. Kayak kambing kalau dikuliti teriak enggak dia? Enggak, karena sudah apa? Sudah mati. Ya, masa kita mau kalah sama kambing? Kambing aja dikuliti enggak teriak-teriak, tapi sudah mati ya, sudah mati. Jadi ini adalah juga merupakan motivasi, jangan takut walaupun terluka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasanya cuman seperti dicubit gitu aja ya. Sudah mati, sudah selesai, ketemu dengan semua janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, ketemu dengan semua janji Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melihat tempatnya di syurga, bahkan dia diberikan berapa bidadarinya, wa yuzawwaju bithnatayn wa sab'ina zawjah minal huril 'ain, dinikahkan oleh Allah dengan 72 bidadari. Bidadari satu saja kita lihat lupa dengan perempuan yang paling cantik di muka bumi. Ini 72. Kemudian juga diberi apa namanya? Tajul waqar al-yaqutatu minhu khairun minad dunya wa ma fiha, diberi mahkota kehormatan. Mahkota. Yang pakai mahkota siapa biasanya? Para raja. Kasih mahkota kehormatan yang isinya batu permata. Mahkota itu, satu batu permata itu lebih baik daripada dunia seisinya. Subhanallah. Kemudian selanjutnya hadis yang berikutnya, wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-'atwa intadara hatta malat asy-syams thumma qama fi an-nas faqala. Dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada sebagian hari-hari beliau menghadapi musuh dan beliau menunggu sampai matahari condong. Kemudian beliau berdiri di hadapan manusia dan beliau berkhutbah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas la tatamannau liqa'al adu wasallallahu al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru. Beliau berkhutbah, artinya, saudara-saudaraku, wahai sekalian manusia, janganlah berharap untuk bertemu musuh ya. Jangan berharap ketemu musuh, jangan berharap perang, tapi mintalah kepada Allah al-afiyah, yaitu sehat wal afiyat, selamat sejahtera. Tapi kalau bertemu musuh jangan takut, sabar yang tegar. Jadi jangan mengharapkan perang, tapi kalau terjadi perang jangan takut, yang sabar, yang teguh, yang kokoh. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, dan ketahuilah bahwasanya syurga itu berada di bawah naungan pedang. Syurga berada di bawah naungan pedang. Tsumma qala, kemudian beliau berdoa, ini doa waktu perang ya, yaitu Allahumma munzilal kitab
wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wahai Allah yang menurunkan Alkitab, menurunkan Al-Quran, yang menjalankan awan dan yang menghancurkan pasukan musuh, hancurkanlah mereka dan berilah kami kemenangan dalam menghadapi mereka. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala. Jadi di sini jelas ya, jangan mengharapkan ketemu musuh. Jangan berharap. Tapi kalau ketemu musuh, jangan takut. Jangan berharap perang. Tapi kalau terjadi perang, jangan takut. Yang sabar, yang teguh. Kemudian juga bahwasanya syurga berada di bawah naungan pedang. Syurga sedang menanti. Kemudian juga di sini ada doa yang dibaca pada waktu perang. Termasuk ini kita baca di dalam doa-doa kita ketika mendoakan saudara-saudara kita, kaum muslimin yang berada dalam peperangan, kaum muslimin di Suriah, di Irak dan yang lain-lainnya. Ini di antara doanya, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Wahai Allah yang menurunkan Al-Quran, yang menjalankan awan, yang menghancurkan rombongan pasukan musuh, hancurkan mereka. Berikanlah kami kemenangan atas mereka. Jadi Islam itu lengkap antara usaha dan doa. Usaha dan doa maka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat Sahal bin Sa'ad semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Thintan la turaddan aw qallama turaddan." Bahwasanya ada dua macam doa yang tidak tertolak atau jarang tertolak. Ini termasuk doa yang mustajab. Yang pertama-tama ad-du'a'u 'indan nida. Yang pertama-tama adalah berdoa ketika panggilan salat, yaitu ketika adzan. Setelah adzan kan kita berdoa ya. Berdoa dulu, memintakan wasilah untuk Nabi, baca sholawat dulu. Selesai adzan kita jawab Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gimana? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Kemudian setelah itu kita mau doa yang lainnya, boleh, itu doa termasuk yang mustajab. Doa selesai adzan sekaligus masuk doa antara adzan dan iqamah. Kemudian yang kedua, wa indal ba'si hina yulhimu ba'duhum ba'dha. Yang kedua ketika perang, yaitu ketika berkecamuknya perang antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Jadi ketika perang berkecamuk itu doa mustajab. Apakah sempat mereka berdoa saat itu? Ya disempat-sempatkan. Dan doa yang terbaik adalah apa? Doa terbaik pada waktu berkecamuknya perang, doa yang terbaik adalah minta ampunan kepada Allah, ya, minta ridhonya Allah dan syurganya Allah, berlindung dari murkanya Allah dan nerakanya Allah, ya. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Atau juga ketika berkecamuk perang kita berdoa minta, ya Allah jadikanlah hamba termasuk di kalangan syuhada, jadikanlah hamba wafat sebagai syahid. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam kalau perang itu pilihannya hanya dua, imman nasru wa imma syahadah, menang atau mati syahid. Jadi tidak ada kalahnya. Kalau menang ya menang, musuhnya kalah. Kalau kita mati ya mati syahid, tidak bisa kalah kan. Mungkin musuh mengatakan kalah, mampus deh. Musuh bilang gitu. Tapi kita katakan kalah di matamu. Di sisi Allah dia tidak kalah, di sisi Allah dia menang. Karena dia gugur sebagai syahid yang dicita-citakan oleh semua orang-orang yang beriman. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW bercita-cita, apa cita Nabi?
Kepingin terbunuh, dihidupkan lagi, perang lagi, terbunuh lagi, dihidupkan lagi, perang lagi, kepingin berkali-kali. Karena keutamaan orang yang mati syahid. Bahkan orang sudah masuk ke dalam surga, dia tidak mau kembali ke dunia, dah nggak mau dengan dunia lagi. Kecuali orang mati syahid, mau ndak dia ke dunia? Mau apa ndak? Mau, kan yang lalu haditsnya telah disebutkan kan? Dia kepingin kembali ke dunia, kepingin mati syahid berapa kali? Kepingin mati syahid sampai 10 kali. Ini sudah di surga, sudah di dalam surga. Tidak mau kembali ke dunia kecuali satu, untuk perang lagi, mati syahid lagi mau sampai 10 kali. Karena dia tahu betapa keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaannya, karamah yang didapatkannya. Selanjutnya wa an Anas radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghaza qala Allahumma anta 'adudi wa nasiri bika ahul wa bika asul wa bika uqatil. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW apabila perang beliau berdoa, yaitu ya Allah, engkaulah penolong dan pembelaku, dengan bantuanmu aku bergerak, dan dengan bantuanmu aku menyerang, serta dengan bantuanmu aku berperang. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah ta'ala mengatakan hadis ini sahih. Jadi benar-benar bergantung kepada Allah. Ya Allah, engkau pembelaku, penolongku, ya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu. Bantulah hamba, tolonglah hamba untuk supaya bisa tegar dalam peperangan ini. Jadi selalu bergantung. Paling enak itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita menjadi manusia terkuat ketika kita bergantung kepada zat yang maha kuat. Ketika kita bergantung kepada selain zat yang maha kuat, maka kita menjadi orang terlemah. Jadi kalau ingin jadi orang kuat, maka bergantung kepada zat yang maha kuat, Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah itu. Tapi benar-benar kita hayati, bukan sekedar mulutnya saja. Tidak ada daya dan upaya ya Allah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Ya, cukuplah bagiku engkau ya Allah sebagai pemelihara, sebagai penjaga. Ya, kita pasrah total kepada Allah, maka kita menjadi orang yang terkuat. Karena kita langsung ditangani oleh zat yang maha kuat. Tapi kalau kita bergantung kepada selain Allah, kita akan dikecewakan cepat atau lambat. Bergantung kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan orang yang bergantung kepadanya. Jadi doa ini perlu. Doa dan kita resapi, kemudian kita amalkan, kita praktekkan. Doa, hatinya, mulutnya mengucapkan doa, hatinya meyakini doa yang diucapkan, perbuatannya adalah konsekuensi dari doa yang diucapkannya. Jadi doa itu bukan hanya di mulut saja. Doa mencakup 3, mencakup lisan, mencakup hati, dan mencakup perbuatan. Lisannya mengucapkan, hatinya meyakini, perbuatannya menuju kepada arah yang dia panjatkan daripada doa-doa itu. Perbuatannya adalah merupakan konsekuensi daripada doa. Misalnya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kepada Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, minta selamat dari api neraka. Kita yakin dengan doa kita. Kemudian perbuatan kita pun harus perbuatan yang menjadikan kita layak mendapat kebaikan dunia, mendapat kebaikan akhirat, dan selamat dari neraka. Jadi gitu. Jadi berarti kita harus beramal soleh, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan manusia baik. Nah berarti perbuatan kita pas dengan doanya, nyambung. Jangan sampai nanti ada misalnya artis, ya, artis pakai pakaian-pakaian yang tidak karu-karuan, tidak jilbaban, pakainya ketat, tipis, mini, dandanannya kayak gitu, menimbulkan fitnah, jogetnya, goyangnya, semuanya
Lalu dia berdoa di depan Ka'bah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sambil nangis ya. Tapi pulang joget lagi. Dia antara doamu dengan perbuatanmu tidak nyambung. Jadi doa bukan hanya ucapan di mulut saja. Mulutnya mengucapkan, hatinya meyakini, perbuatannya sama dengan doa yang dipanjatkan. Ya, jadi klop. Jadi doa bukan hanya di mulut saja. Nah doa boleh-boleh saja, tapi konsekuensi daripada doa itu, kan Anda mengatakan waqina adzabannar, selamatkan hamba kami dari api neraka, tapi perbuatanmu adalah perbuatannya ahli neraka, enggak nyambung. Seperti itu. Jadi kalau kita kepingin selamat dari neraka, perbuatan kita harus perbuatannya orang yang layak diselamatkan dari api neraka. Itu dulu aja, setelah itu ada doa lagi, insyaallah kita sambung pada waktu berikutnya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Sudah banyak yang masuk di SMS saya. Kalau ada yang mau mengirimkan lagi silahkan di 0819 0816 429 6227. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, setiap disebut nama Mus'ab bin Umair, ana selalu menangis. Ana ingin bertemu kelak dan ana mencintainya karena Allah. Bolehkah hal tersebut? Jazakallah khair wa iyyak. Boleh sekali. Boleh sekali. Ya. Sahabat Mus'ab bin Umair, kalau kita baca biografinya luar biasa. Coba antum baca nanti biografi sahabat Mus'ab bin Umair. Kisah perjalanan beliau masuk Islam luar biasa. Beliau mula-mula dari keluarga ya kafir, musyrik. Beliau dimanja, apapun didapatkan. Senang hidupnya. Kemudian setelah mendengar dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau beriman. Beliau beriman. Konsekuensinya adalah dikucilkan oleh keluarganya, dikucilkan, diusir. Ya, miskin, enggak punya apa-apa. Bahkan kadang pingsan karena kelaparan. Kulitnya yang mula-mula mulus sekarang kulitnya kasar, rambutnya acak-acakan. Ya, keadaannya benar-benar memprihatinkan. Dan subhanallah, sahabat Mus'ab bin Umair belum sempat merasakan kenikmatan duniawi sedikit pun. Dan beliau gugur sebagai syahid pada waktu perang Uhud. Dalam keadaan Islam masih sulit, sehingga kain untuk nutupi jasad para syuhada tidak ada. Untuk nutupi jasadnya sahabat Mus'ab, untuk nutupi jasadnya sahabat Hamzah yang juga gugur di medan Uhud, ada 70 syuhada. Kain enggak ada, yang ada secari kain, kalau ditutup kepalanya kakinya terbuka. Kalau ditutup kakinya kepalanya terbuka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan ditutup aja bagian kepalanya, kakinya ditutupi daun-daunan saja. Kakinya ditutup daun-daunan. Subhanallah. Jadi beliau belum sempat merasakan kenikmatan dunia. Sehingga sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau teringat sahabat Mus'ab bin Umair itu nangis. Terutama kalau mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kamu nanti hari kiamat akan ditanya oleh Allah tentang semua nikmat yang kamu rasakan, akan ditanya oleh Allah. Mereka nangis karena mereka ingat Mus'ab bin Umair belum sempat merasakan semua ini. Bahkan ada sebagian sahabat ketika di meja makannya ada makanan bermacam-macam, nangis karena teringat sahabat Mus'ab dulu belum sempat merasakan ini. Ya, subhanallah. Jadi itu boleh ya, itu boleh, itu bagus. Dan mudah-mudahan nanti antum dan kita semuanya benar-benar ketemu dengan sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, bahkan juga bertemu dengan para sahabat semuanya, bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Afwan Ustadz, apakah setiap orang yang gugur di medan perang disebut syahid? Bukankah hanya Allah yang berhak memberikan gelar syahid? Mohon penjelasannya Ustadz. Iya.
Kalau secara umum kita katakan orang gugur di medan perang tujuannya meninggikan kalimat Allah, dia adalah syahid, itu betul. Man qatala litakuna kalimatullahiyal ulya fahuwa syahid. Orang yang berperang di jalan Allah tujuannya meninggikan kalimat Allah, maka dia adalah mati syahid kalau terbunuh secara umum. Tapi kalau secara ta'yin, vonis kepada orang-orang tertentu, maka para ulama menganjurkan supaya kita mengatakan fulan syahid insyaallah, ditambahi dengan kata-kata insyaallah. Ya, karena Allah yang Maha tahu. Jadi kita tambahi fulan syahid insyaallah. Karena itu di dalam kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala ada satu bab khusus, bab yang berbunyi bab la yuqal fulan syahid. Bab tidak boleh memastikan si fulan mati syahid, tidak boleh. Ya, yang boleh adalah insyaallah, mudah-mudahan dia mati syahid. Karena kita tidak tahu, disebutkan di dalam hadis bahwasanya ada sahabat yang semua sahabat mengatakan fulan syahid, dia mati syahid, dia mati syahid. Kata Rasulullah apa? Huwa finnar, dia ahli neraka. Wah, para sahabat heran, dicari sebabnya apa? Ternyata ketika dia perang dia gagah berani luar biasa, dia terluka dan dia tidak kuat merasakan luka di tubuhnya, akhirnya dia menjatuhkan tubuhnya di pedangnya. Ternyata matinya mati bunuh diri. Ya, tidak ada yang tahu adalah Allah. Rasulullah diberitahu Allah. Atau juga ada sahabat semuanya mengatakan fulan syahid, kata Rasulullah, huwa finnar, dia ahli neraka. Kenapa? Ya, diteliti, ternyata dia mencuri sandal. Jadi harta rampasan perang belum dibagi, dia curi. Gara-gara ini dia masuk neraka. Atau juga orang yang mati syahid karena riya. Kan ada kan di hadis 3 kelompok yang dibakar di neraka itu. Salah satunya adalah mati syahid. Ternyata tujuannya kepingin disebut-sebut namanya. Oh, fulan pahlawan, fulan pemberani, enggak ikhlas. Tapi yang jelas secara umum kita katakan orang yang gugur di medan perang tujuannya adalah membela kalimat Allah, membela sunnah, maka dia mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan tentang hukum syar'i bom syahid atau bom istishhadiyah atau bom bunuh diri, karena beberapa ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Albani dan lain-lain membolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Ya. Itu namanya adalah amaliyah al-istishhadiyah. Jadi operasi bom syahid. Sehingga tidak disebut dengan bom bunuh diri tapi bom syahid. Ini memang para ulama berbeda pendapat. Yang jelas, yang tidak ada beda pendapat adalah di tempat-tempat yang aman. Tempat-tempat yang aman, yang enggak ada suasana perang, enggak boleh. Indonesia enggak boleh, jangan di Indonesia, bukan tempatnya. Di Indonesia jangan karena bukan tempatnya. Di sini aman kan, enggak ada suasana perang. Dan kita jangan membuat-buat suasana perang. Tapi kalau di daerah konflik, termasuk di dalamnya adalah di Palestina, itu para ulama Palestina itu ada, saya punya ya data-data para ulama Palestina yang terjun di Palestina, yang tahu situasi Palestina, yang mereka ada di medan, mereka berfatwa boleh. Ya. Sementara ulama-ulama yang lain berpendapat tidak boleh, dan kebanyakan yang bilang tidak boleh itu ya ulama yang mungkin tidak berada di medan perang. Karena beda antara ulama yang berada di medan perang dengan ulama yang tidak berada di medan perang. Ini ulama Palestina. Ulama Palestina mengatakan boleh. Ya, dalam suasana perang ya. Karena di Palestina itu mereka mungkin kalau terang-terangan nikat Israel tidak bisa. Sehingga mungkin bisanya yaitu orang perempuan ya pakai abaya, pakai bom di dalamnya, naik bis. Nah, diledakkan di bis, 40 Israel mati. Kita gugur satu, mereka 40. Wah, sikat aja sudah.
Jadi begitu. Jadi memang ada perbedaan pendapat ya. Yang jelas pokoknya kalau di tempat yang aman tidak boleh. Indonesia jangan. Ya. Di Palestina sana nikat Yahudi ya silahkan. Tidak apa-apa. Walaupun ada yang mengatakan tidak boleh ya. Kalau saya cenderung kepada ulama yang mengatakan boleh di daerah yang konflik. Tapi dengan catatan perhitungannya yang matang. Perhitungannya yang matang. Jangan sampai nanti kita mati sendiri, mereka cuman luka ringan. Ya. Eman nyawa kita terlalu mahal. Ya, nyawa kita terlalu mahal. Kalau kita 1-2 orang nyikat Israel, Yahudi, nyikat Yahudi maksudnya 100 Yahudi mati, oh enggak apa-apa. Biar cepat habis mereka. Yang penting perhitungannya matang. Jangan sampai nanti ternyata yang mati pelaku sendiri, yang lainnya malah luka ringan 10. Ya. Ya eman terlalu mahal nyawanya seorang muslim kalau dijual seperti itu. Termasuk juga salah seorang syuhada dari Hamas insyaallah ya, Syekh Dr. Nizar Ar-Rayyan yang pada waktu penyerangan jalur Gaza beberapa waktu yang lalu rumahnya dibom, ya kan? Dr. Nizar Ar-Rayyan beliau juga termasuk ulama, beliau ulama syar'i, ngerti paham syariat, dan beliau terjun di medan perang dan beliau berfatwa boleh. Bahkan anaknya satu sudah disuruh berangkat dengan amaliyah istishhadiyah, anaknya satu gugur dan kemudian beliau sekeluarga gugur dengan beberapa istrinya dan banyak anaknya gugur semuanya ketika pengeboman di rumahnya itu. Jadi intinya ada beda pendapat ya, tidak saling mencaci maki ya, jangan saling mencaci maki ya, silahkan mengutarakan dengan dalil-dalil yang dimiliki, silahkan saling menghormati pendapatnya orang lain, jangan saling mencaci, mencela ya. Ternyata akhirnya tidak berbuat apa-apa, yang diperbuat cuman mencaci maki dan mencela. Akhirnya tercatat di sisi Allah bukan orang yang beramal soleh, tapi tercatat sebagai orang yang suka mencaci maki dan mencela. Itu amalannya. Saya pernah mendengar istilah gelandangan surga. Oh, kalau saya tidak pernah dengar. Ya baru sekarang ini gelandangan surga ini. Itu mungkin entah dari mana, wallahu alam. Ini masih banyak pertanyaannya, waktunya sudah habis. Mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita bahas. Kita lanjutkan lagi masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah, dan kita berharap diberi kesempatan untuk berjuang di jalan Allah dan kita gugur di sana sebagai syahid dalam keadaan maju dan tidak mundur. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.